ada lagi nih yang paling saya nggak lupakan, yaitu pas live streaming di kuburan yang baru meninggal siangnya. Yang baru meninggal, pemakaman umum gitu. Iya, siangnya kan meninggal. Jadi itu pemakaman masih baru banget pemakamannya. Saya live streaming di situ, terus ada yang menangis sakitan gitu, teriak-teriak tuh kayak lagi di, wah kayak di Siksa pukul mungkin ya, kayak mohon maaf. gitu. Saya nggak tahu, pokoknya histeris banget, nangis dia benar-benar nangis. Nah itu, wah saya ikut nangis, terus merinding juga mas ini. Saya ingat dosa saya juga gitu. Ingat meninggal yang Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SP, ketemu lagi bareng saya Anin. Jadi pada malam hari ini teman-teman, saya akan mengundang teman saya sama kreator ekspor teman-teman. Dan saya penasaran pengalaman dan yang pastinya punya pengalaman yang horor ya intinya. Dan sekarang posisinya ini lagi di hutan, di salah satu daerah Subang, Jawa Barat. Jadi kita panggil salah satu narasumbernya, Mas Dadan. Oke. Selamat malam Mas Dadan. Malam semuanya. Buat apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Mas Dadan ya. Sehat. Nah, jadi pada malam hari ini teman-teman berbeda. Saya akan mengungkap pengalaman Mas Dadan untuk selama ekspor malam itu kan ke ke bangunan-bangunan terbengkalai yang pastinya dulunya juga Mas Dadan punya pengalaman sendiri yang belum saya tahu mungkin ya. Oke, pada malam hari ini Mas Dadan gimana nih? Jadi saya akan bertanya bahwa saya juga penasaran nih, pasti juga Mas Dadan punya pengalaman horor. Uh, Coba ceritakan sama saya dan sama penonton juga pengalaman. Nah kalau gitu. Buat pengalaman horor nih, yang mana dulu nih, waktu belum ngonten apa pas ngonten? Ya coba sebelum ngonten lah. Kalau sebelum ngonten saya pengalaman masih umur berapa ya, umur belasan tahun. Iya, dulu saya kan sering ngumpul ya sama teman. Nah biasa kan kalau misalnya lagi ngumpul itu kan tidur juga nggak beraturan ya masanya ya. Ibaratnya satu kamar penuh, ruang tengah juga penuh. Iya. Karena dulu saya temannya wah ngumpul banyak banget. Nah jadi enggak, sorenya kita bakar dulu gitu. Sorenya itu bakaran singkong. Nah pas malamnya karena udah capek gitar-gitaran, tidur lah ya. Nah malam-malam tuh ada yang mau kencing mas Anin. Teman sendiri? Iya temen. Jadi ngebangunin. Nah, kan sana kan bilangnya ya, bangun ini apa, antar ke depan gitu, pengen kencing, pengen diantar gitu. Iya, kan dulu nggak ada kamar mandinya kan di luar. Tapi dia pengennya bukan kamar mandi tapi kayak keluar aja gitu, ke depan gitu. Itu sekitar tahun berapa kan mas? Wah saya lupa untuk tahunnya ya, pokoknya waktu saya belasan tahun lah umurnya. Nah pas sekitar jam 3-an itu masanya. Jam 3 pagi? Iya, jam 3-an. Nah, tadinya nggak ada yang mau bangun, akhirnya saya yang punya rumah saya ngalah gitu. Nah setelah masuk, bukan masuk, keluar maksudnya. Setelah keluar, pas pada kencing tuh, dari atas pohon rangdu, tahu masanya ya? Kan dulu pohon rangdu banyak. Rangdu itu kayak masuk kapuk kayak. Nah iya, jadi pohon rangdu itu banyak dulu ya di depan rumah tuh. Ada satu kuntilanak terbang masanya. Kuntilanak? Iya, rambutnya panjang. Itu sih wah benar-benar saya juga kaget. Itu ngelihat Mas Dadan seorang apa teman juga ngelihat? Teman kan berdua ya, dua-duanya ngelihat. Dua-duanya ngelihat? Iya,
jadi benar-benar dari apa tuh dia terbang lari ke sana ke depan sambil ketawa gitu. Merinding. Merinding ini soalnya ini podcastnya di tengah hutan dan keadaannya ya gini sederhana. Dan terus Pak, ceritanya gimana? Nah, jadi sebenarnya saya percaya nggak percaya itu yang pertama Mas. Yang pertama, pengalaman pertama itu. Iya, melihat kuntilanak secara langsung. Kalian kalau punya pengalaman bisa komen di bawah apa aja pengalaman kalian. Kita lanjut ngobrol sama Mas Dadan. Nah, kan itu kan sebelum jadi konten kreator ya Mas. Iya. Saya mau pengen tahu sesudah jadi konten kreator kan Mas Dadan ini kan bisa promosikan juga nih channel untuk YouTube Mas Dadan itu. YouTube-nya Blusukan TV ya. Iya. Pokoknya kalian bantu subscribe juga, dukung juga. Dan saya pengen tahu nih pengalaman selama ekspor itu yang menurut Mas Dadan yang nggak bisa dilupain itu lokasinya di mana dan seperti apa lokasinya itu. Oh, sebentar Mas Ane ya. Itu sebenarnya ada satu lagi nih Mas Ane. Apa tuh? Coba. Sebelum ekspor, saya juga pernah lihat langsung pocong. Iya. Itu pesannya percaya apa nggak percaya terserah ya. Itu juga masih umur belasan. Iya. Ini sebelum ke sana ya. Sebelum ekspor lah itu mah ya. Jadi saya kan tidurnya kan sukanya kan di pinggir kaca ya. Itu senang banget saya kalau udah di pinggir kaca tuh, jadi pas bangun bisa buka kaca gitu kan, enak jadi terang gitu. Nah, dulu kan saya suka kucing saya suka ikut tidur gitu di kamar saya. Tiba-tiba nih pas malam-malam kucing saya bukain bukan jendela gardennya ya. Dituelin gini Mas Anin sama kucing. Saya kan kebangun ya. Saya kaget dong. Tiba-tiba si kucing kok buka ini, mau lihat apa? Gordennya itu. Narik-narik gitu. Saya juga kaget. Tiba-tiba saya bukain sedikit ya. Lihat gini nih. Masya Allah itu Mas Anin. Depan saya, mukanya langsung iya nampak. Itu asli tuh Mas Anin. Itu maksudnya jelas banyak ya pokoknya hancur lah intinya gitu. Enggak, jadi posisinya itu saya nggak tahu ya. Dulu kan ada kejadian yang dimana ada yang hitam pocong dulu lagi rame-ramenya. Entah itu pocong-pocongan atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu pocong Mas. Cuman nggak hancur itu. Enggak, jadi mukanya gelap kayak kotor gitu ya. Terus kapas-kapasnya juga masih utuh, ada. Itu baru? Enggak baru juga sih, maksudnya ada. Cuman gak rusung lah gitu ya. Mungkin tanggapan Mas Dadan itu yang nipang itu bukan gimana? Iya, saya nggak tahu juga ya. Cuman lagi rame-ramenya itu. Dulunya itu di kampung saya Mas Anin. Jadi ini saya merinding banget sumpah, astagfirullah, merinding saya Mas Anin. Soalnya ini pengalaman real, asli ini pengalaman saya Mas Anin. Oke. Nah, merinding banget pokoknya. Sebenarnya merasa merinding. Benar itu Mas Anin ya. Jadi pas depan muka itu kaget lah. Saya langsung tutup lagi Mas Anin. Saya langsung tutup mukanya gini, nggak mau bangun, dan itu keringat dingin, panas keluar semua. Nah, besoknya saya cerita sama keluarga, sama ibu saya almarhum ya, dan pokoknya langsung tuh di posisinya itu saya tutup kaca dengan tempat tidur saya karena saya nggak berani lagi Mas Anin setelah itu. Asli merinding. Itu pengalaman yang menurut saya pasti kalian juga ya, pengalaman yang susah dilupakan sampai sekarang juga. Ingat ya. Bagaimana tidak Mas Anin, coba Mas Anin bayangkan itu mukanya langsung memang berdekatan sama kaca ya, tapi kan itu dekat banget Mas Anin. Itu jelas banget. Oke. Sambil biar ini boleh diminum nggak Mas Anin? Silakan diminum. Boleh ya. Minum dulu teman-teman aja Mas Anin. Soalnya ini susu habis bikin buat kamu juga, biar rileks juga teman-teman ngobrolnya.
Nah, itu pengalaman saya Mas Daniel. Nah, oke. Itu kan pengalaman yang sebelum jadi konten kreator ya, explore. Nah, sekarang saya mau tahu, penonton juga mau tahu ada pengalaman apa aja selama explore konten horor ya, teman-teman. Termasuknya Mas Dadan juga, saya juga konten horor. Mas Dadan juga konten horor. Jadi Mas Dadan juga konten explore bangunan-bangunan terbengkalai seperti itu. Iya. Nah, selama Mas Dadan explore, pengalaman apa nih yang nggak bisa Mas Dadan lupakan selama konten explore itu, dan lokasinya di mana gitu? Nah, untuk yang tidak bisa lupakan, astagfirullahaladzim, Awas, santai, saya kaget ini. santai, santai. Aman ya, aman ya. Aman. Soalnya ini apa adanya tempatnya, teman-teman. Kaget, saya kira ditarik tuh. Santai, oke. Nah, itu sebenarnya pengalaman yang paling menegangkan sebenarnya waktu saya mau ke rumah sakit Kaisa. Wah, itu pengalaman sama loh, sama saya loh. Coba lanjut. Jadi benar-benar saya itu disesatkan dengan Google Map di situ. Pertama mau ke lokasi. Iya, karena saya benar-benar bingung di situ. Lokasi saya kata si Google Map-nya itu benar-benar, ya itu benar lokasinya gitu, lurus. Ternyata saya makin jauh dan makin jauh. Ya itu sama Mas Anin juga kan makin jauh ya. Nah itu. Nah, jadi itu disesatkan di jalan ya. Disesatkan di jalan. Terus kalau untuk dengar suara atau pergerakan di lokasinya itu seperti apa sih? Kalau untuk pergerakan saya lupa juga ya untuk pergerakan, tapi untuk suara saya sering Mas Anin. Selama ekspor? Iya. Selama ekspor suara-suara ada ya? Ada, yaitu waktu di bangunan apa namanya, karaoke yang terbengkalai itu. Karaoke? Diskotik gitu. Oke. Nah di situ masyarakatnya kan pernah bilang ada satu makhluk yang gede, tinggi besar gitu yang diam di situ. Jadi pas saya masuk ngedengar suara mas itu, suara masanya. Iya, suaranya itu kayak ini apa, injak tanah, langkah gitu. kaki mungkin. Langkah kaki, dan suaranya kayak duk kayak gitu. Nah, setelah pengalaman itu buat Mas Dadan bikin kapok jadi konten horor nggak? Kalau pengen tahunya gitu. Kalau kapok sih enggak ya. Kalau kapok sih enggak, Mas. Cuman ada lagi nih yang paling saya nggak lupakan, yaitu pas live streaming di kuburan yang baru meninggal siangnya. Yang baru meninggal, pemakaman umum gitu? Iya, siangnya kan meninggal. Jadi itu pemakaman masih baru banget pemakamannya. Saya live streaming di situ, terus ada yang menangis sakitan gitu, teriak-teriak tuh kayak lagi di kayak di Siksa mungkin ya, maaf gitu. Saya nggak tahu, pokoknya histeris banget, nangis dia, benar-benar nangis. Nah itu saya ikut nangis, terus merinding juga Mas Anin. Saya ingat dosa saya juga gitu, ingat meninggal yang iya, benar-benar itu nggak bisa dilupakan. Oke. Jadi mungkin segitu aja Mas Dadan. Makasih udah nyempetin waktunya. Siap Untuk cerita pengalaman dulu sampai sekarang jadi konten kreator. Dan pokoknya sekarang kedepannya mungkin mudah-mudahan buat Mas Dadan atau buat saya juga mudah-mudahan sukses ya Mas. Amin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya podcast untuk malam hari ini, sama konten kreator juga sama-sama. Jadi saya juga punya pengalaman nanti deh, bakal cerita entah apanya, mau diundang juga katanya mau sama Mas Dadan. Jadi sekian dulu ya untuk video malam hari ini. Buat kalian yang suka video ini, teman-teman coba komen, dan mohon maaf kalau ada misalkan salah kata dari saya atau Mas Dadan, mohon dimaafkan, atau perilakunya juga. Dan thank you banget ya udah nonton
videonya sampai akhir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.